Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan presentasikan mengenai PSAK 2 yaitu laporan arus kas dengan dosen pengampu mata kuliah standar akuntansi yaitu Ibu Dr. Hajah Lia Usliawati SMSI. Nah, nantinya saya akan presentasikan PSAK 2 ini bersama teman-teman saya yaitu M. Sandy Febi Andika, Nopal Al-Fajri, Nadia Syafitri, dan saya sendiri Novita Nurmala Putri. Laporan arus kas. Laporan arus kas itu menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. Nah, informasi arus kas suatu entitas itu berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas tersebut dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Manfaat laporan arus kas yang pertama yaitu untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangan yang termasuk rasio likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan entitas mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua yaitu menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai entitas. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Lalu ada kas dan setara kas. Kas sendiri terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Sedangkan setara kas sendiri atau cash equivalent itu merupakan investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang dapat ditentukan, serta memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Nah, investasi yang termasuk dalam uh, setara kas ini yaitu investasi yang segera jatuh tempo atau dalam kurun waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Lalu, investasi dalam saham itu tidak termasuk setara kas kecuali preferen yang jatuh temponya telah ditentukan. Cerukan atau bank overdrive itu termasuk dalam kas dan setara kas. Nah, arus kas itu tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas dan setara kas. Lalu penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri melaporkan suatu arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, penyajian ketiga aktivitas tersebut itu disesuaikan dengan model bisnis suatu entitas masing-masing. Nah, suatu transaksi tunggal itu dapat diidentifikasi ke dalam lebih dari satu aktivitas, misalnya pelunasan pinjaman dan bunganya itu diklasifikasikan terhadap aktivitas pendanaan dan operasi. Baik, selanjutnya yaitu arus kas operasi. Aktivitas operasi ini merupakan aktivitas yang merupakan penghasil utama pendapatan dari suatu perusahaan dan juga bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Adapun arus kas masuk dari aktivitas operasi ini didapat dari penerimaan penjualan, royalti, dan juga pendapatan lain. Kemudian ada penerimaan pendapatan sewa dan restitusi pajak, dan juga penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Untuk arus kas keluar dari kegiatan operasi itu terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang atau jasa, kemudian ada pembayaran kepada karyawan, pembayaran klaim asuransi, pemberian efek dari perusahaan efek, dan juga pengembalian kredit kepada bank. Kemudian ada juga pembayaran biaya operasional. Selanjutnya, yaitu pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi ini terdiri dari dua metode, yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Metode langsung itu merupakan kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto itu diungkapkan, sedangkan yang metode tidak langsung itu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan juga pendanaan. Dianjurkan itu melaporkan dengan metode langsung karena informasi itu yang didapat informasinya lebih berguna. Kemudian di sini ada aktivitas operasi, metode tidak langsung dapat dilihat perubahan aset dan liabilitas untuk aktivitas operasional, menambah itu jika ada kerugian aktivitas investasi dan pendanaan, mengurang jika ada keuntungan. Kemudian
menambah juga jika ada beban bukan kas seperti depresiasi dan amortisasi. Kemudian selanjutnya itu arus kas investasi. Arus kas investasi ini merupakan perolehan hasil hasil arus kas yang diperoleh dari perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Di mana aktivitas investasi ini dalam arus kas investasi itu mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang atau di masa depan. Inflow dari arus kas investasi ini didapat dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, penerimaan kas dari kontak future atau forward, future untuk pendanaan, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas yang selain diperdagangkan, dan juga penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Kemudian untuk outflow-nya sendiri terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, kemudian aset tidak berwujud, dan juga biaya pengembalian di kapitalisasi. Kemudian ada pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan, dan juga pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Berikutnya yaitu arus kas pendanaan. Dalam arus kas pendanaan terdapat aktivitas pendanaan, yang mana aktivitas pendanaan tersebut merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Aktivitas pendanaan ini juga memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Dalam arus kas pendanaan ini terdapat cash inflow dan cash outflow. Cash inflow sendiri terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek, dan jangka panjang, serta hipotek. Sedangkan cash outflow terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Kemudian terdapat pelunasan pinjaman dan pembayaran kas oleh lesi untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Berikutnya pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali yang boleh dilaporkan dengan neto. Nah, untuk yang dilaporkan dengan neto ini terdapat penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi. Misalnya, pembayaran rekening giro dan dana pelanggan yang dikelola oleh entitas asosiasi. Kemudian, penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu yang singkat. Misalnya, transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, serta pinjaman jangka pendek. Nah, untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto terdiri dari penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito, kemudian penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain, serta pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Berikutnya yaitu arus kas dalam mata uang asing. Nah, arus kas dalam mata uang asing ini dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Kemudian dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Misalnya terjadi transaksi pada tanggal 1 Januari, maka nilai tukar yang digunakan pada arus kas tersebut adalah nilai tukar pada tanggal 1 Januari tersebut. Kemudian, karena berkaitan dengan mata uang asing, maka harus konsisten dengan PSAK 10, pengaruh perubahan kurs valuta asing. Nah, kemudian keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai tukar bukan merupakan arus kas. Dan yang terakhir yaitu perubahan nilai tukar dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kas dan setara kas. Baik, untuk selanjutnya ada bunga dan dividen. Beban untuk bunga, yaitu beban bunga, dapat diklasifikasikan sebagai arus kas operasi di laporan arus kas dan juga arus kas pendanaan sebagai alternatifnya. Untuk pendapatan bunga dapat diklasifikasi sebagai arus kas operasi
dan untuk alternatifnya sebagai arus kas investasi. Untuk dividen dapat diklasifikasi sebagai arus kas pendanaan atau arus kas operasi sebagai alternatifnya. Untuk pendapatan dividen dapat diklasifikasi sebagai arus kas operasi atau arus kas investasi sebagai alternatifnya. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan ini akan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Arus kas dari bunga dan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan direklasifikasi sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik disajikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Untuk selanjutnya ada investasi dalam asosiasi anak dan bisnis lain. Ketika dicatat menggunakan metode ekuitas atau metode biaya, investor membatasi pelaporan arus kas yang hanya terkait pada arus kas yang terjadi antara investor dan investi. Contohnya itu seperti jumlah dividen dan juga uang muka yang diterima. Selanjutnya ada perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak dan bisnis lain. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan atas pengendalian anak atau bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasi sebagai aktivitas investasi dengan mengungkapkan hal-hal terkait dengan sehubungan dengan perolehan dan kehilangan pengendalian tersebut. Nah, hal-hal yang akan diungkapkan itu seperti yang pertama, jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima, jumlah dari imbalan yang terdiri atas kas dan setara kas, jumlah kas dan setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain, di mana pengendalian diperoleh atau hilang, dan juga jumlah aset dan liabilitas selain kas dan setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain, di mana pengendalian diperoleh atau hilang didasarkan berdasarkan kategori utamanya. Selanjutnya, transaksi non-kas. Jadi, transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan keuangan. Contohnya itu misalkan pembelian aset melalui sewa, pembiayaan atau secara kredit, atau bisa juga akuisisi suatu entitas melalui penerbitan instrumen ekuitas seperti menerbitkan saham. Selanjutnya ada komponen kas dan setara kas. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan posisi yang sama dalam laporan keuangannya. Dan yang terakhir ada pengungkapan lain. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen. Jadi dalam keadaan tertentu saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas itu tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha. Misalkan saldo kas dan setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan kontrol lalu lintas devisa atau pembatasan hukum lain sehingga saldo kas tersebut tidak bisa digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai PESA kedua laporan arus kas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.